Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Strategic Management untuk program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung. Jadi pada sesi pertama ini saya akan menyampaikan topik pertama kita terkait dengan Strategic Management. Saya akan share dulu screen. Mungkin saya akan awali dulu dengan atau kita preview dulu manajemen. Ya, kemarin mungkin para mahasiswa sudah belajar terkait dengan manajemen, ya, mau baik itu manajemen secara umum maupun juga manajemen yang berbasis fungsi seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan sebagainya. Dan sengaja kita taruh atau kita letakkan mata kuliah Strategic Management ini di akhir program, di program Magister Manajemen maupun Magister Ilmu Administrasi, yang mana untuk kita bisa mengcover seluruh fungsi-fungsi manajemen yang akhirnya nanti menjadi satu basis atau satu keputusan strategic management. Kita kembali ke manajemen atau definisi manajemen itu sendiri, banyak sekali mungkin kita lihat di berbagai macam referensi, ya, yang intinya adalah bagaimana kita mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja, ya, sehingga bisa diselesaikan secara efisien dan efektif menggunakan orang lain, gitu, ya. Walaupun mungkin di definisi manajemen yang lain adalah satu seni atau satu proses kegiatan yang menggunakan orang lain dalam kaitan menjalankan fungsi-fungsi planning, organizing, actuating, maupun controlling. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, kita coba lihat juga sebenarnya dalam organisasi ada dua aktivitas besar. Ya. Yang pertama adalah kegiatan operasional, ya, yang mungkin lebih banyak kita bicara bagaimana mentransformasi input menjadi output. Di semua organisasi tentu ada target-target output yang akan dicapai. Apakah itu pabrik misalnya, dia memproduksi mobil, maka outputnya, inputnya apa, ya, bahan-bahan baku untuk membuat mobil, maka outputnya adalah mobil. Atau perkebunan misalnya, bahan-bahan bakunya atau faktor produksinya, ya, kita sampaikan bagaimana faktor-faktor produksi tadi kita transformasi menjadi output atau komoditas perkebunan. Atau mungkin di kegiatan organisasi yang berbasis jasa seperti pendidikan, ya, inputnya adalah variabel-variabel inputnya mahasiswa, ada dosen, ada mungkin juga ada faktor manajemen yang lain yang nanti akhirnya outputnya adalah lulusan dari satu perguruan tinggi. Nah, itu semua adalah kegiatan-kegiatan operasional. Tapi jangan lupa bahwa tugas manajemen atau fungsi manajemen itu lebih banyak bisa kita kendalikan menggunakan kegiatan operasional ini tadi. Nah, namun demikian ada lagi kegiatan yang namanya kegiatan strategik. Kegiatan strategik ini bertujuan bagaimana membawa organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Jadi kalau ada kata-kata strategik di sini, ya, strategik di sini, maka itu lebih banyak kita bicara faktor eksternal. Ya, faktor eksternal. Kita tahu persis bahwa organisasi itu tidak berdiri sendiri di dalam lingkungannya, tapi dia berada dalam satu lingkungan yang terkait satu dengan yang lain, ya, elemen-elemen lingkungannya. Misalnya dia juga di situ ada stakeholders-nya, dia juga ada competitors-nya, dia juga ada lingkungan ekonomis yang berubah, politik bahkan, ya, maka semua itu adalah faktor-faktor strategik yang nantinya menentukan keberlanjutan organisasi. Nah, strategic management dalam hal ini bagaimana membawa organisasi tetap hidup lebih lama lagi, yaitu dengan cara beradaptasi, ya, terhadap perubahan
lingkungannya, perubahan lingkungan. Ini kata-kata yang paling penting, keywordnya adalah adaptasi. Jadi kalau kita bicara strategic management, itu bicaranya hidup matinya organisasi. Makanya mata kuliah ini atau materi strategic management itu lebih banyak kita bawa mahasiswa untuk bisa menempatkan dirinya sebagai top leaders atau pemimpin tertinggi dalam satu organisasi yang bertanggung jawab pada hidup matinya organisasi atau keberlanjutan organisasi. Dan organisasi bisa tetap hidup atau berlanjut adalah bukan pada faktor ketidakmampuan mereka untuk melakukan transformasi input maupun output saja, ya, tapi justru lebih banyak pada kemampuan mereka beradaptasi pada perubahan lingkungan. Ya. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa organisasi itu berada pada lingkungan yang statis, tapi justru dia berada pada lingkungan yang dinamis. Ada pertanyaan besar, kenapa dong harus kita menggunakan strategic management? Atau strategic management di sini adalah melibatkan pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan, decision making di sini, ya, pengambilan keputusan tentang organisasi, tujuan-tujuan organisasi, ya, yang mana formulation and information of plans, bagaimana kita memformulasikan dan mengimplementasikan rencana-rencana khususnya yang terkait dengan alokasi sumber dayanya. Ya, di sini ada alokasi sumber daya untuk mensupport pencapaian organisasinya. Jadi kata kuncinya di sini adalah decision making nih, decision making. Ya. Kemudian organization objectives. Jadi nanti kita bicara bagaimana kalau di dalam manajemen kita bicara tujuan dari manajemen, kalau dalam strategic management kita bicara orientasi organisasi atau lebih sering juga disebut dengan visi atau misi organisasi. Dan itu semua kaitannya nanti bagaimana kemampuan organisasi mengalokasikan sumber dayanya. Sumber daya itu macam-macam, bisa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, ya mungkin juga jaringan dan sebagainya. Kemudian strategic management memberikan overall direction, ya. Ini saya maksud tadi dengan orientasi, dengan cara mendevelop, ya, rencana dan kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mencapai objektif ini tadi, ya, mencapai objektif tadi. Kemudian juga bagaimana kita mengalokasikan sumber daya-sumber-dayanya untuk bisa mengimplementasikan rencana-rencana tadi. Kemudian strategic management ini juga dikaitkan biasanya juga dengan competitive advantage atau competitive edge. Ya. Jadi saya katakan di awal tadi bahwa organisasi tidak berdiri sendiri. Apapun keputusan organisasi, kita harus merefleksikannya dengan bagaimana reaksi dengan competitors. Ya, jadi competitors tidak akan diam, ataupun kita juga bicara bagaimana memenangkan persaingan di dalam satu kompetisi industri, maka kita membutuhkan competitive edge namanya, ya, atau competitive advantage yang sering disebut juga. Dan ini nanti kita bicara bagaimana membangun competitive advantage atau keunggulan bersaing dari satu organisasi. Strategic management juga bersifat dinamis dan kompleks. Ya. Dinamis saya katakan artinya kita tidak bisa men-set up satu konsep atau satu blueprint terkait dengan rencana ke depan kita, ya, dalam satu organisasi yang terlalu rigid, karena organisasi itu sangat kompleks yang akhirnya juga melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal, ya, baik itu short maupun long term, ya, artinya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kita dapat pelajaran yang akhir-akhir ini sedang ada pandemik, misalnya terkait dengan COVID-19. Banyak sekali organisasi-organisasi terkaget-kaget, bahkan akhirnya harus menutup operasionalnya, ya, terkait dengan tekanan faktor eksternal tadi, dengan tiba-tiba tidak ada pembelinya, dengan tiba-tiba tidak ada permintaan dari satu produknya,
ya. Dan oleh karena itu, ini yang disebut dengan bisa saja tidak diduga sebelumnya, maka kita harus ambil keputusan-keputusan sifatnya short term, ya. Namun demikian, bisa juga kita bisa prediksi lebih jauh lagi bagaimana misalnya pasca COVID, ya, kemudian bagaimana apa namanya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan terkait dengan society 4.0 atau society 5.0. Maka organisasi harus bisa dibawa mengikuti, ya, perubahan-perubahan terjadi di faktor eksternal tadi. Nah, faktor-faktor eksternal inilah tadi yang menentukan hidup matinya organisasi, yang tentu yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah bagaimana menyesuaikan komposisi dari faktor internalnya tadi untuk bisa beradaptasi terkait dengan dinamika lingkungan eksternalnya.